Halo pendengar podcast Ruang Tanya dan Apa? podcast Podcast Ruang Lampu. Ruang Ya. Lampu ini. Ini saya sekarang lagi diajak Mas Hafid nih untuk kolaborasi ngobrol-ngobrol santai sih sebenarnya. Iya benar. Mas Hafid ini pengelola dari Ruang Lampu podcast, silahkan kunjungi lah di Spotify bisa ya, Wid? Yo, Oh, bisa sudah banget ada. di Spotify, cari aja keywordnya podcast by Ruang Lampu. Foto profilnya kucing. Wes. jadi gini kawan-kawan, ini dalam kayaknya 24 jam terakhir ya, Fit, yang ada rame soal apa namanya YouTuber. Oh iya itu. Apa namanya, siapa YouTuber siapa namanya? Ferdian Paleka. Ferdian Paleka. Iya. Kayaknya dalam 24 jam terakhir ini rame ya dibahas tentang. Lagi rame di bahkan sampai diburu polisi. Ah, ya kan? iya, Aduh, betul. buset, itu. Ya. Aku kayaknya semalam deh pas sahur itu lihat di Twitter, kok trending, ada yang trending gitu kan. Tapi aku nggak terlalu merhatiin gitu. Baru tadi sekilas lihat apa sih sampah-sampah kok banyak yang membahas. Iya. Ternyata dia bikin ini konten YouTube prank. Ya. Prank Prank ya. dengan cara memberikan makanan kepada waria dan ya pokoknya waria deh terus. Tapi isinya itu bukan makanan ataupun nasi box atau segala macam, tapi isinya sampah, batu. Nah itu kan menurut netizen atau warganet dinilai melukai harga diri ya, apa gimana sih? Pokoknya ya ini nggak pantas lah. Nggak pantas ya. Apalagi dia kan belum umurnya baru berapa sih? Udah terbilang masih muda lah gitu. Ya, terima kasih. Nah, ini dia kawan-kawan pendengar Ruang Tanya sama Ruang Lampu. Ya. Jadi karena banyak ini pembahasan, kita sebagai warga netizen juga nih sebenarnya ya enggak? Ya enggak, Bet? Kita mau bahas ini dari segi kita sebagai netizen atau wartawan nih anaknya nih. Dua ya kayaknya semuanya. General aja ya, general aja gitu. Artinya ya kita sebagai manusia lah ya, gimana Oke. kayak apa gitu. Iya benar-benar. Gimana? Jadi kalau gua yang itu ya emang nggak pantas sih sebenarnya, demi konten ya harus mengorbankan rasa kemanusiaan orang lain gitu Iya kan. benar. Apalagi di suatu situasi kayak gini ya, Iya, orang membutuhkan makanan, orang lagi butuh banyak orang PHK, semua roda ekonomi lagi lemah semuanya gitu. Benar-benar. Terus dia seenaknya demi viral, demi konten kayak gitu, itu kan menurut saya itu melukai kemanusiaan lah, mengorbankan kemanusiaan yang lain gitu. Iya benar banget. Kalau itu menurut gua. Kalau Mas Hafid gimana sih? Ya sedih lah mau ngeliat itu, Fit. Awal-awal gitu, ya, pas ngeliat Awal-awal gitu. pas tahu tuh kayak buset ini bocah kok kurang ajar banget gitu loh. Kalau emang nggak mau ngasih ya udah mendingan nggak usah aja. Kalau emang konteksnya dia mau bikin konten bisa kok dengan cara lain gitu. Misal apa dia wawancara si warianya gimana selama pandemi Covid ini atau gimana, kan nggak harus ya ada cara lain lah untuk viral gitu. Itu kan yang gimana ya, dilihat zaman sekarang itu gini loh. Semakin banyak platform, semakin banyak juga orang yang oke, gue harus buat konten nih. Gue harus buat konten nih. Gue konten apa ya? Gue konten apa ya? Semua orang bisa jadi media. Semakin banyaknya serbuan konten, malah jadi orang tuh kayak, aduh gue mau nonton apaan ya? Gitu loh, aduh gue mau nonton apaan. Terus juga malah jadi orang yang berpikir, oke gue harus viral nih dengan cara apapun. Nah ini termasuk cara yang salah sih kalau menurut gue. Kalau menurut Bang Fajar sendiri melihat ini tuh gimana ya? Ini kan di tengah zaman sekarang ini kan bisa dibilang zamannya para konten kreator ya. Ya. Nah, melihat sendiri seperti apa nih? Ya kalau gua gini ya, sekarang banyak nih konten kreator ya. Konten kreator mungkin karena tujuannya dia mencari ini apa namanya, subscriber ya. Apa namanya? Ya, tujuannya itu dan duit gitu lah deh. AdSense, ya duit lah gitu. Oke, cuan lah gitu. Tujuannya cuan akhirnya gitu kan. Sementara gimana caranya untuk mendapatkan subscriber dan penonton viewers ya. Itu kan butuh hal-hal yang unik, yang memang itu menggebrak. Itu menurutku yang apa, dan juga banyak sekarang kan ada saingan-saingan juga banyak. Menurutku ya
karena memang dia jalan sendiri ya, tanpa ada mungkin ada pengetahuan apa kayak gitu tentang itu. kalau di dunia jurnalis kan ada kan, Iya. ada apa pakem-pakem gitu, Iya, iya. Ada etika yang harus, ada etika yang harus lu meski nggak boleh lo langgar nih yang ini lu nih gitu. ada kredonya ini. Nah, mungkin karena ini bebas, kreator ini bebas tanpa ada apa, ya udah bikin aja, yang penting itu viral. Nah, itu dia. Itu menurutku yang berbahaya menurutku ya. Saya kira ini mungkin Kominfo lah barangkali ya yang perlu. Enggak, dan juga ini juga pelajaran semua sih menurutku. Tidak hanya dia ya. Ini YouTuber yang sudah keren kayak ya yang kayak Talinta dan semuanya lah, dan kawan-kawan, dia mungkin sebagai orang yang influencernya ya, influencer dia bisa mengedukasi itu juga, caranya gimana sih biar biar tidak melanggar aturan, tidak melanggar etika gitu, barangkali itu sih menurut gue. Tapi kalau ngomongin soal Atta Halilintar dan influencer ya, kalau bisa dilihat banyak lagi tuh kasus-kasus influencer, bukan cuman Ferdian Paleka ini, banyak kali kasus-kasus influencer dia bukan bikin konten, tapi di saat dia mendapatkan paid promote atau endorse dari suatu produk, dia tidak mencari tahu dulu produk itu apa. Banyak kasus yang kemarin itu, bahkan ada apa ya, dia influencer nih, dia mempromosikan suatu produk kesehatan buat ini tuh, terus ada seorang dokter yang waktu itu saya lihat di Twitter, dia bilang bahwa produk ini tuh belum diuji gitu loh. Nah itu kan yang apa ya, yang harus diperhatikan oleh para influencer ya ini gitu loh. Dan juga kalau misalnya dibilang kalau dalam jurnalis itu ada kode etik, mungkin bisa dibilang jurnalis dan konten kreator ataupun influencer itu dia memiliki satu langkah lebih maju masing-masing. Kalau misalnya jurnalistik bisa dibilang dia satu langkah lebih maju dalam hal menulis, riset, mengumpulkan informasi yang benar-benar akurat banget. Itu satu langkah lebih maju. Dan membuat dia untuk oke, gue tahu batasan ini, gue menulis informasinya harus kayak gini gitu kan. Sedangkan untuk para konten kreator atau influencer, dia satu langkah lebih majunya itu bebas. Kebebasan dia gitu. Dia nggak terikat sama aturan, dia nggak terikat sama etika apapun. Yang mengikat etika dia cuma etika kemanusiaan gitu loh. Jadi kalau dia sudah sampai kelewat batas, yang ngomelin dia, kalau kita yang ngomelin kita kan pimpinan, kalau dia ya netizen gitu. Ya kan? Iya. Tapi kan iya, coba gini sih, menurut gua perlu sih memang ada intervensi dari mungkin barangkali dari Kominfo lah. Menurut gua dia yang berhak, menurut gua ya. Iya, bisa dibilang. Iya, dia yang berhak ngurusin digital saat inilah ya. Oh, ya gimana caranya Kominfo itu biar aturan intervensi dia tidak dipandang sebagai apa namanya? Apa kalau orang kan biasanya, wah ini pemerintah, ini intervensi, ini apa gitu namanya itu? Apa? Gue lupa apa ya? Biar pemerintah nggak terkesan dia menintervensi, tapi intervensi yang sebenarnya ini memang dibutuhkan gitu, biar tidak ya ada aturan gitu. Apa ya? Regulasi bukan? Apa? Ya regulasi, tapi biar nggak dipandang, wah kamu membatasi pendapat atau gitu tuh maksudnya. Kebebasan berpendapat gitu. Iya. Tapi kan kalau udah ketahuan kasusnya kayak gini kan, dan sekarang banyaknya orang YouTuber tanpa ada aturan yang jelas, kan berbahaya jadinya kayak gini gitu kan menurut gua. Nah ini menurut gua saya tidak tahu ya, mungkin sudah ada ya mungkin dari pemerintah ya untuknya dari aturan-aturan itu. Tapi menurut gua ya inilah berperi kemanusiaan sedikit lah, bukan sedikit lah, menurut gua harus berkemanusiaan gitu dalam membuat konten, harus memikirkan banyak hal, misalnya ya masa ya Allah lu ngeprank, apalagi dengan kondisi kayak gini gitu, ngeprank orang udah seneng kan, wah ini gue dapat makanan, alhamdulillah, tapi malah di prank isinya sampah lagi. Itu yang nerima, dan bahkan sampai dia di videoin, itu dia merasa dirinya, buset, gue lebih sampah daripada yang gue sampah gitu loh. Udah bener-bener
udah benar-benar parah mungkin ya era-era informatika sekarang ini gitu loh. Itu sama mungkin kayak kayak kan ada istilah jurnalisme apa namanya? Ini Jurnalisme, citizen jurnalis. ya, jurnalisme warga ya. Ya. Itu kan Citizen jurnalis. itu kan itu bebas kan ya? Iya. Bebas apapun orang bisa. Tapi kan itu tidak semua akurat kan kadang. Nah, beda dengan yang memang dia jurnalis dan ada di sebuah institusi, dia terikat dengan etika, dengan etika, dengan aturan, dengan kode etik gitu. Jadi dia harus verifikasi dan segala macam. Mungkin sama ya kayak gitu ya. Posisi YouTube konten kreator saat ini sama dengan jurnalisme warga barangkali ya. Iya, bisa dibilang kayak gitu kali ya. Dia kan lebih bebas gitu loh. Nggak ada yang mengikat. Cuman masalahnya dia nggak dapet informasi akurat, dia cuman lebih mengejar informasi yang apa yang lagi trending sekarang, yang penting cepat. Nah kan dia nggak mikir tepatnya, dia mikir cepatnya gitu dong mungkin ya. Iya sih, ya kan. Tidak mikir ini tepat apa enggak gitu. Nah itu dia. Halo Fai. Ya udah. Ya, lu mau motor? Oke deh. Habis makan pulang. Dapat Fajar. Oke, dadah. Makasih, hati-hati ya. Jadi apa namanya, Fit? Tapi lu udah tahu nggak itu siapa nih namanya? Siapa? Palengka apa? Ferdian Paleka ini. Itu sebelumnya lu udah pernah nonton ininya? Belum pernah. Gue bisa dibilang gue tuh nonton YouTube cuman buat ngeliat video konser, video-video lucu-lucuan, video-video yang lagi trending cuman beberapa doang yang dilihat. Selebihnya tuh kayak ngeliat video-video restorasi, video-video orang bushcraft, traveling sendiri, udah gitu-gitu doang. Nggak terlalu minat sih sama konten-konten yang apa ya, yang influencer sekarang. Tapi gue ternyata setelah melihat itu kayak gue ternyata pernah lihat YouTube-nya dia gitu. Si Ferdian Paleka ini. Tapi kayaknya dia ganti YouTube deh kayaknya. Oh gitu. Sebelumnya dia kalau nggak salah 18 plus gitu kalau. Jadi dia kontennya kayak ke dewasaan. Nah, malam-malam gitu, gitu kan. Ini kan konten-konten dewasaan gini kan bisa dibilang bahaya juga ya buat anak ya. Apalagi anak-anak yang belum cukup umur banget gitu. Peran orang tua tuh penting banget, ya kan? Gini, anak-anak yang masih umurnya di bawah 5 tahun atau balita, orang tua zaman sekarang itu dia untuk mendiamkan anaknya supaya anaknya nggak rewel, supaya anaknya nggak nangis, dikasih gadget orang tuanya, yang dimana gadget orang tuanya connect sama akun orang tuanya, akun Instagram, akun YouTube. Kalau misalnya orang tuanya habis searching ataupun ngelihat suatu konten, itu kan nongol di timeline platform itu ya, sosial media itu. Nah itu kan si anak kan asal klik aja gitu loh. Nah itu yang bahaya sih. Orang tua nggak memperhatikan si anak nonton apa di sosial media, dan orang tua terlalu membiarkan anak berlebihan untuk megang smartphone. Ini kayaknya jadi budaya parenting baru kali ya. Bisa jadi itu peluang. Wah itu sih. Tapi, jadi budaya parenting baru gitu. Tapi kayaknya kalau di YouTube itu kan ada ininya kan, misalnya biasanya di keterangan itu ini video ini khususnya dikhususkan untuk apa. Tapi kan itu kan cuma sekedar iya. Bisa lo skip gitu kan. Iya. Apakah Anda umur 18 tahun? Bisa, udah. Iya. Nggak ada yang apa ya, yang benar-benar gitu loh. Yang lu umurnya sekian nggak boleh lihat, udah gitu. Iya. Tetap bisa ngeliat. Tetap gitu. bisa ngelihat, apalagi kalau dia masuk YouTube-nya di akun orang tuanya gitu loh. Cuman pakai ya bikin akun bisa lah. Sekarang ngelabuin umur gitu loh. Ini apa? Lu punya YouTube? Gue enggak, tapi Ruang Lampu punya. Punya. Gue enggak. Cuman akunnya doang, tapi nggak ngupload apa-apaan. Enggak, maksudnya akun gue punya akun YouTube, cuman nggak ngupload apa-apaan. Tapi intinya memang apa ya?
menyesalkan lah ya tindakan dia ya kayak gitu ya. Ya. Sangat menyesalkan sih, nggak seharusnya aja. Tadi gue ngeliat video di Twitter beredar, dia bikin Instastory, terus ke-share di Facebook, ke-share lagi di Twitter. Dia bilang bilang minta maaf atas perbuatan dia, atas prank-prank dia. Tapi di akhir video itu dia bilang dia minta maaf. Tapi dia bilang tapi bohong. Itu kan wow, buset, anak bocah loh. Tapi bohong, mana-mana ya? Ini kita lagi buka Twitter nih, guys. Itu setelah kejadian berarti. Kayaknya setelah kejadian ya. Saya pribadi minta maaf atas kelakuan saya. Tapi bohong ya. Tuh. Saya pribadi meminta maaf atas kelakuan saya. Itu. Tapi bohong ya. Jadi kan Tapi kan nggak tahu juga itu minta maafnya soal apa kan. nah iya nggak tahu juga. Kan? Itulah Mungkin dia maksudnya. nggak tahu juga nih, dia minta maaf di konten yang apa gitu. Iya, Tapi iya, kan iya. ngelihat dengan cara dia minta maaf tuh kan kayak aduh. Kan orang berbuat salah tuh bisa dibilang ada yang dia ngelakuinnya secara tidak sengaja, jadi yang dilakukan jadi salah dan berdampak sama orang. Ada yang dilakukan emang niatnya emang buat ngelakuin salah. Ya untuk menilai dua itu dilihat dari cara dia minta maaf gitu aja. Kalau dia minta maaf ya begitu, berarti ya dia emang niatnya begitu, udah buruk aja gitu loh. Oke. Kalau menurut lu ya, menurut lu nih, apa namanya? Gue mau nih konten gue viral. Gue mau konten gue viral, tujuannya biar banyak yang nonton. Ya cuannya banyak juga gitu. Ya di pikiran lu apa yang lu harus perhatiin gitu? Bukan hanya sekedar viral. Gitu. Bukan hanya sekedar viral, mungkin ada isinya lah ya. Ya mungkin cuma tapi ada isinya gitu. Iya. Gimana ya kalau ini kalau kita bikin konten nggak cuma sekedar ada isinya itu, pertama kita ngelakuinnya harus senang. Kedua kita juga harus riset. Ini kira-kira konten apaan ya yang kita mau bikin, goalsnya mau kemana, tujuannya mau apa gitu kan. Dan yang ketiga ini gue ngutip dari tweetnya Pinot itu, dia salah satu apa ya, bisa dibilang dia konten kreator atau apa gitu. Dia salah satu animator Indonesia yang tinggalnya di Amerika. Dia itu anaknya dari Panji Koming. Oke. Pinot cari aja deh di Twitter, dia cukup terkenal kok. Nah, dia itu bilang kalau mau membuat konten, buatlah konten yang nggak dibikin sama orang, yang orang ngelakuin untuk membuat konten itu susah. Misalnya kalau mau buat konten vlog, semua orang bisa. Mau buat konten masak-masak, semua orang bisa. Mau buat konten review, unboxing, semua orang bisa. Yang nggak bisa apa sih? Nah itu cari tahu. Yang orang nih masih dikit nih ngelakuin hal ini. Itu sih. Itu. Tapi kan di luar itu ya takutnya ada orang yang tersinggung gitu. Lu memegang itu nggak kalau lu sendiri? Tetap sih memegang itu. Maksudnya apa yang perlu? Gue mau bikin konten ini tapi gimana caranya biar tidak orang lain tersinggung dengan konten gue gitu. Lu punya pikiran itu juga? Pasti. Gimana ya? Karena kan di dunia ini banyak orang yang menilai dengan maksudnya dengan kita ngupload itu kita harus siap konsekuensinya dong. Iya, gitu bahkan sebelum membuka isi kontennya dengan judulnya aja orang-orang bisa tersinggung gitu ya. Iya kan? Ini bicara judul lagi. Iya, bicara judul. Ini. Nah, judul. Ini kan buat orang juga, ini kan mungkin salah satu strategi ya. Strategi pada konten kreator juga ya. Iya, judul bombastis, clickbait itu kan memancing dia untuk melihat kontennya ya. Tapi kalau itu sih gimana menurut
Gua kadang juga tertarik sih kalau gue lagi bikin konten gitu ya. Kadang gue tertarik. Clickbaitin atau enggak Iya, judul bombastis. Judul bombastis kalau gua. Judul yang bikin penasaran. Ya, tapi ala-ala mata najwa kalau gua ada. Ya agak berbau dikit lah Iya, gitu iya. kan. Kalau gue bikin judulnya itu mungkin judul yang membuat orang penasaran, atau judul-judul yang bombastis, atau judul-judul yang apa ya, yang semua orang Indonesia tuh suka. Orang ini, gue nggak tahu deh, koreksi aja sih kalau salah. 3 tipe yang disukain orang Indonesia ketika dia membuka sosial media. Bukan 3 tipe, apa namanya? 3 konten atau 3 genre kali ya. 3 konten. Konten pertama itu yang berbau sama wanita. Wanita yang cantik, wanita yang seksi. Semua konten kreator ataupun YouTuber, kalau dia make thumbnailnya gambar cewek seksi, pasti banyak viewersnya. Ya, betul. Iya kan? Iya kan? Iya betul. Bener kan? Biasanya itu dilakukan orang-orang yang dia baru bikin YouTube, dia untuk menaikkan subscribernya. Ini belum ngomongin judul ya. Iya, Dia iya. belum belum nulis judul nih. Pokoknya cewek atas cewek aja. Itu cewek seksi apa segala macam Tapi itu pasti naik. kalau ngomongin soal thumbnail ini, ada perusahaan di luar negeri, gue lupa namanya apa. Dia benar-benar konsen banget sama thumbnail ini. Tapi video dia berisi ya, gue lupa nama YouTube-nya apa. Dia untuk membuat thumbnail itu, dia benar-benar ditentuin benar-benar dirapatin gitu, benar-benar di meetingin. Ini kita mau thumbnailnya seperti apa nih biar netizen kepancing sama konten kita. Benar-benar diseriusin thumbnail itu. Tapi balik lagi, thumbnailnya seperti apa. Nah, kalau orang Indonesia itu suka sama thumbnail yang berbau seksi. Itu cewek cowok-cowok tuh pasti wah langsung ngeklik deh. Betul. Walaupun isinya cuma dia udah clickbait gitu loh, nggak ada. Terus yang kedua, orang Indonesia, cewek ataupun cowok, anak muda ataupun bapak-bapak dan ibu-ibu, suka banget sama judul yang mengkaitkan dengan angka. Raffi Ahmad dapat gaji segini dari penghasilan YouTube. Wih, Iya kan? iya, Pasti iya, banyak iya. viewersnya. Iya kan? Itu pengen tahu kok. Oh, wah, ini kok bisa sih nih? Iya kan? Terus itu orang Indonesia tuh suka banget sama yang berbau sama angka gitu loh. Terus yang ketiga, ini semua orang suka. Gue rasa semua orang suka hal-hal yang berbau sama klinik horor. Saya gak? Penasarannya sih aja sih paling ya. Penasarannya, oke kita review. Kalau kalian buka Spotify, peringkat podcast top 5 ataupun top 10, ada akun Spotify podcast namanya Do You See What You See. Weh, ajakin nih Hafid nih, ajakin sih. Do You See What You See tuh dia nerima konten, dia terima cerita-cerita horor dari orang lain, dari pendengarnya, nanti diedit sama dia segala macam, dimasukin ke podcastnya dia. Itu dia selalu berada di peringkat 1 sampai 5 loh. Paling buruk-buruknya 1 sampai 10 gitu. Terus Ruang lampu ada nggak? Wah, Iya. Terus satu lagi yang berbau sama hal klinik lagi yang orang suka. Baru-baru ini, tahun kemarin mungkin yang lagi rame, Desa KKN. Oh, woi, itu kan rame. wow, buset. Iya. Nah itu tuh yang apa ya? Kalau misalnya ditanya gimana sih bikin konten yang benar-benar viral, mungkin bisa dasarnya aja mungkin lo harus tentuin 3 itu dulu. Lo mau kontennya kira-kira lo mau viralnya pakai 3 cara itu atau enggak gitu loh. Kalau mau bikin konten horor, ya lo bakalan cepat naiknya. Lo bikin konten yang berbau dengan angka, lo bakal cepat juga naiknya gitu. Tapi kan balik lagi, tujuan lo viral, atau lo pengen menyampaikan suatu pesan gitu loh. Mungkin kalau ngomong soal judul, mungkin kalau judul-judul yang bikin penasaran nggak apa-apa kali ya. Kalau dalam jurnalistik juga nggak apa-apa kali ya. Ya dimaklumin. Maksudnya tetap ada batasannya ada gitu batasan, kan. Iya. Iya kan. Cuma ya jangan sampai clickbait, ya kan? Ya,
kalau di ini jangan sampai kontennya melenceng dari Nah, apa. itu kan yang benar-benar intinya bikin. intinya kan di konten diisi gitu. Nah, itu. Terus juga kalau gini deh, kalau kalian pada mau bikin konten gimana ya? Waktu itu gua kata siapa ya? Ada stand up comedy, lu kenal gak, Bang? Namanya Kemal Pahlevi. Tuh yang Oh iya orang iya. Arab gitu. Tahu Iya. tahu. Gue lupa, dia ngomong di salah satu podcast, dia bilang begini, kalau untuk jadi YouTuber sekarang ataupun jadi content creator tuh sebenarnya susah. Kalau lo nggak ngelakuin hal bodoh untuk viral, lo nggak bakalan bisa maju. Iya. Terus kalau lo orang biasa ataupun lo benar-benar orang biasa, lo nggak bakalan susah. Lo bakalan susah untuk nge-push konten lo. Ya mungkin bisa dibilang lo konten lo bakalan naik kalau ada starnya gitu loh. Ada starnya tuh maksudnya ada bintangnya. Lo siapa, lo ngewawancarin siapa, atau lo ngebahas apa gitu. Itu sih yang harus diperhatiin. Oke. Jadi gimana? Oke. Jadi itu cap-cap kita. Cap tentang Jadi- Ferdian Paleka. Ya, awalnya Ferdian Paleka akhirnya merambat kemana-mana. Gitu Jadi ya. merambat ke dunia konten. Ya? Dunia konten gitu. Jadi itu ya kalau pesan saya itu sama sih kayak kita, artinya kita kalau mau bikin konten, saya juga bikin konten beberapa gitu, tapi ya meskipun tidak sewah para artis apa dan segala macam gitu kan. Iya. Ya tahu lah dikit-dikit gimana Iya, apa iya. yang perlu diperhatikan gitu kan dalam membuat konten gitu ya. Nah, Jadi itu sih menurut gua. ya, terakhir nih, Pak. Oke, Pesan kali ya. Wow, is. Iya, kita yang berasa Iya. narsum yang tersohor gitu, Yo, apa? ngasih pesan gitu Oh, loh, gimana? Nah, lu mau pesan apa dari Pesan gua? asik. Gimana, Bang? Pesan atau ya pesan lo, mungkin pesan lo atau tanggapan lo terakhir buat kasus permasalahan ini kan pasti sering ntar ke depannya pasti bakalan kejadian lagi gitu loh. Iya, pesan gua cuma satu sih, jangan sekedar hanya nyari viral gitu aja. Iya, Itu doang sih menurut gua. Tapi- Tapi lu melupakan sisi-sisi norma yang ada di masyarakat kita. Itu norma. Kita punya norma di masyarakat kita. Itu aja. Nah. Jangan menghilangkan nilai kita lah ya. Ya. Itu bahaya. Iya, benar. Oke, sekian. Oke, sekian. Oke, terima kasih sahabat podcast Ruang Tanya. Terima kasih Mas Hafid. Siap. Silakan kunjungi nanti di obrolan kita di Podcast Ruang Tanya dan podcast by Ruang Lampu.